Baiklah, sampailah kita pada tahapan terakhir dalam proses pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan Mayop, di mana pada tahapan terakhir ini kita akan coba mengerjakan untuk bukti memorialnya atau biasa disebut dengan penyesuaian. Kemudian kita akan buatkan laporan-laporan keuangan. Yang pertama adalah laba rugi, kemudian neraca, serta cash flow atau arus kas. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara membackup file dari Mayop ini. Oke, baiklah, langsung saja ya kita kerjakan. Di sini ada bukti memorial yang pertama atau dokumen transaksi. Bukti memorial yang pertama ini telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri yang berisi informasi tentang ada pendapatan bunga atau interest revenue sebesar 5.320.000. Kemudian ada biaya administrasi bank sebesar 250.000. Oke, kita masukkan ke dalam Mayop. Caranya adalah kita masuk ke akun, kemudian kita masuk ke record jurnal entry. Oke, di sini untuk general jurnalnya ini bisa kita masukkan BM12-1 ini atau bukti memorial yang pertama gitu. Kita bisa masukkan ke sini. Kemudian tanggalnya di sini ada tanggal 31 Desember 2018. Oke, untuk bukti memonya ini kita bisa ambil keterangan pendapatan bunga gitu. Oke, kita masuk ke jurnalnya. Oke, di sini untuk jurnal mencatat pendapatan bunga ini yang pertama adalah ada cash in bank. Nah, cash in bank ini di kolom debit nanti. Kemudian yang kedua adalah bank service charge, itu kode 9 ya. Langsung saja di sini untuk bank service charge jumlahnya adalah 250.000. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah interest revenue atau pendapatan bunganya. Ini sebesar di kolom kredit itu sebesar 5.320.000. Sehingga di sini untuk cash in bank bisa langsung kita klik di sini. Itu ada 5.070.000, sehingga jurnalnya adalah cash in bank, bank service charge pada interest revenue. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita langsung record. Oke, lanjut untuk yang dokumen transaksi untuk bukti memorial yang kedua. Oke, untuk dokumen transaksi yang kedua ini, untuk bukti memorial yang kedua, di sini ada empat jurnal. Ini bisa dijadikan satu atau bisa kita buatkan satu-satu jurnalnya. Oke, ini saya contohkan untuk kita buatkan satu-satu dulu. Oke, yang pertama untuk jurnal kita ambil dari BM ini, ya, bukti memorial ini. Kemudian kita taruh di sini. Ya, ini strip 2 ya. Tadi pertama. Oke, ini 31. Bukti memonya adalah di sini ada persediaan akhir. Oke, jurnal untuk mencatat persediaan akhir di sini. Perhatikan di sini. Untuk persediaan akhir store surplus ini dinilai 4.850.000. Oke, dinilai pada akhir periode ini dinilai 4.850.000. Nah, untuk tahu berapa nilai beban persediaannya, di sini kita bisa ambil jurnalnya, kita masukkan dulu store surplus expense ya. Jadi store surplus expense jurnalnya pada store surplus. Oke. Di sini pada store surplus itu jurnalnya. Oke, sekarang kita cari nominalnya. Kita harus tahu berapa nilai saldo dari store surplusnya. Kita cek di sini. Oke, di sini untuk store surplus ini ada saldo 10.700.000. Sedangkan di sini ada pada akhir periode nilai itu 4.850.000. Berarti kita cari selisih. Nah, selisih inilah yang akan menjadi bebannya gitu. Cara mencarinya adalah sini 10.700.000, diingat ya. Ini, untuk menghitung bisa kita keluarkan kalkulator di sini dengan cara sama dengan gitu ya. Maka otomatis akan keluar kalkulator. Oke, tadi untuk persediaannya adalah 10.700.000. 10 juta.
ke 10.700.000 dikurangi dengan nilai taksirannya 4.850 kurangi 4.850 sehingga di sini ketemulah nilai sebesar 5.850. Nah, ini untuk nilai bebannya. Oke, kemudian otomatis untuk di kreditnya ini pun sama ya, 5.850.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Lalu yang kedua di sini ada beban sewa toko bulan Desember. Oke, untuk nilai bebannya sendiri di sini sudah disebutkan, artinya jika untuk nilai bebannya sudah disebutkan bahwa Desember itu 2.500.000, berarti nilai yang kita pakai adalah yang 2.500.000 ini. Nah, jurnalnya untuk mencatat beban sewa ini adalah beban sewa itu berarti rent expense. Rent expense berarti kode 6. Rent expense. Oke, itu nilainya langsung kita masukkan karena nilai yang kita pakai ini dari 2.500.000 pada prepaid rent. Prepaid rent kode 1 ya di sini. Prepaid rent. Use ini kolom kredit. Oke, untuk kendala jurnalnya nih kita pakai yang ini. Oke, masukkan ke sini. Tanggalnya masih, keterangannya adalah beban sewa. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, lanjut yang ketiga, ada beban asuransi bulan Desember. Ini pun sama kasusnya dengan poin yang kedua ini, bahwa beban asuransi untuk bulan Desember ini sudah disebutkan 1.250.000. Nah, jurnal untuk mencatat beban asuransi ini yang muncul di bulan Desember ini adalah asuransi atau beban asuransi ya, berarti insurance expense di sini. Oke, yang ini besarnya adalah 1.250.000 pada asuransi dibayar di muka, berarti prepaid insurance ya, berarti yang ini. Oke, seperti ini. Oke, ini kodenya kita ambil dari sini ya, keterangannya adalah beban asuransi. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Perhatikan di sini, untuk taksiran kerugian piutang dagang itu 5% dari saldo piutang dagang. Oke, jurnal untuk mencatat taksiran kerugian piutang ini adalah bad debt expense. Bad debt expense untuk debitnya, kreditnya adalah allowance for doubtful debt. Oke, sekarang kita cari, untuk mencari berapa nilai taksiran kerugian piutang, itu caranya adalah kita harus tahu berapa nilai saldo piutangnya di sini. Nah, di sini untuk saldo piutang itu adalah 709.500.000. Oke, kalikan 5%, berarti 5%-nya dari 709.500.000 ini berapa? Oke, untuk mengeluarkan kalkulator di sini kita bisa klik sama dengan oke, 709.500.000 ini dikalikan dengan 5%. 5% itu berarti 0,05, sehingga ketemulah di sini hasilnya 35 juta. Oke, 35.475.000. Akan tetapi yang kita jurnal nilainya bukan ini. Ya, kita tahu, kita harus cari dulu berapa nilai saldo dari cadangan kerugian piutangnya. Oke, di sini untuk cadangan kerugian piutang itu adalah 19 juta. Berarti nilai 35 juta ini dikurangi ya, sama dengan yang ini dikurangi dengan 19 juta. Oke, 35.475.000 dikurangi dengan 19 juta.
Oke, ketemulah di sini 16.475. Inilah yang menjadi kerugian piutangnya, sehingga untuk allowance for doubtful debt-nya ini pun sama dengan nilai 16.475. Ini jurnal untuk mencatat poin yang keempat. Jadi caranya tadi 5% ini kalikan saldo piutangnya, kemudian ketemu hasilnya berapa, dikurangi dengan saldo dari cadangan kerugian piutang, sehingga ketemulah nilai 16.475. Seperti ini jurnal. Oke, jangan lupa ini diganti dengan nomor ini. Keterangannya adalah taksiran beban kerugian piutang. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Ya, kita record. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 3. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 3 di sini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah bahwa penyusutan equipment bulan Desember itu sebesar 1.250.000. Oke, di sini sudah disebutkan bahwa nilai penyusutannya adalah 1.250.000. Berarti kita akan jurnal dengan nilai yang sudah ada ini. Oke. Jurnal untuk mencatat penyusutan equipment ini adalah jurnalnya depreciation expense. Kode 6 depreciation expense. Besarnya 1 juta. Berarti nilainya kita ambil yang ini karena di sini sudah disebutkan bahwa untuk bulan Desember penyusutannya adalah 1.250.000 pada equipment depreciation. Ya, pada equipment di kode 1 di sini kita cari equipment akumulasi depreciation. Oke, kita tap ke kredit. Oke, seperti itu ya. Oke, nomornya ini kita masukkan ini. Kemudian keterangannya adalah penyusutan perlengkapan. Oke. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut untuk poin yang kedua. Yang kedua, ada gaji bulan Desember itu sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Oke, di sini bahwa ada beban gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 ini akan dibayar bulan depan atau bulan Januari, akan muncul hutang di sini. Nah, jurnalnya di sini adalah bahwa untuk gaji berarti wage and salaries expense, berarti yang ini itu besarnya 3.500.000 ya, berarti ini 3.500.000. Oke, karena ini di dibayar untuk bulan depan, berarti akan muncul hutang di sini, akan jadi hutang gaji, atau di sini kita gunakan akun expense payable. Oke, ini sama kita ambilkan dari sini. Oke, di sini adalah hutang gaji. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekam. Lanjut poin yang ketiga. Untuk listrik dan telepon bulan Desember itu sebesar 2.200.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Ini pun sama, dibayar untuk bulan depan. Berarti ada muncul di sini hutang listrik dan telepon. Oke, di sini nama akunnya adalah beban listrik dan telepon atau telepon and electricity expense. Besarnya ini yang kita ambil karena di sini sudah disebutkan bahwa ini adalah untuk bulan Desember. 2.200.000 pada hutang biaya karena muncul hutang karena dibayar bulan depan. Oke, use tab. Oke, di sini kita masukkan nomornya ini. Oke, di sini bisa kasih keterangan hutang biaya. Oke, kalau sudah kita rekod. Ya, lanjut ke poin yang terakhir ini. Untuk yang poin terakhir di sini untuk dokumen transaksi nomor 4 bukti memorial, yang pertama adalah
Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Nah, jadi kita harus tahu berapa nilai saldo PPN outcome dan PPN income. Nah, selisih antara PPN income dan outcome ini nanti akan kita masukkan ke dalam PPN payable. Nah, karena jurnal ini karena kedua akun ini ditutup, berarti nanti dibalik. Kita lihat untuk saldo PPN outcome itu, ya, kita lihat di sini. Oke, untuk PPN outcome di sini berarti kan ini ada di kolom debit karena di sini plus akun utang, di sini. Ya, ini PPN outcome itu besarnya adalah 101.200.000. Ya, ini ada di kredit. Iya, ini ada di kredit ya. Karena saldo normalnya hutang itu di kredit. Makanya di sini tidak ada tanda minus. Sedangkan PPN income ini ada tanda minus. Artinya ini adalah akun kontra dari akun kode 2. Di sini karena PPN outcome ini saldonya ada di kredit, maka akan kita tutup saldonya ini, berarti ini menjadi di PPN outcome 101.200.000. Ini PPN outcome-nya, kita ambil PPN outcome di debit ya 101.200.000 ya pada PPN income. Kita ambil PPN income-nya sekalian. Oke, dan PPN payable di sini. PPN payable. Oke, kita lihat di sini untuk PPN income-nya ada berapa? Oke, untuk saldo PPN income di sini adalah 97.660 di kredit. Oke, karena di sini di debit, karena ditutup saldonya berarti dia menjadi di kredit. Oke, 97.660 di kredit sini ya. 9760 ya, seperti ini. Sehingga untuk PPN payable ini adalah selisih dari kedua akun ini. Sehingga untuk di sini dia akan keluar 3.540.000 ini untuk PPN payable ya. Oke, kalau sudah ini kita masukkan untuk nomornya. Ya, keterangannya di sini adalah bisa dikasih keterangan di sini apa namanya PPN atau kasih keterangan penutupan saldo. Oke, kalau sudah kita rekod. Nah, yang terakhir di sini adalah tekan untuk PPh Badan bulan Desember itu untuk PPh Badan bulan Desember 2018 yang akan dibayar bulan Januari. Yang akan dibayar bulan Januari berarti masih menjadi utang nantinya. 2019 adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Di sini keterangannya sebagai clue-nya adalah peredaran bruto itu dari sales. Berarti kita harus tahu berapa nilai saldo salesnya ini. Oke, jurnal untuk mencatat ini adalah karena ini adalah beban pajak, berarti di sini adalah income tax expense. Ya, berarti yang ini untuk debitnya, nanti kreditnya adalah karena akan dibayar bulan depan, berarti munculnya adalah hutang pajak di sini. Berarti akunnya di sini adalah income tax expense. Oke, seperti ini. Income tax expense pada income tax payable ini harusnya ini salah buat akun ini. Income tax payable. Oke, kita edit dulu ini. Income tax payable ini. Ya. Oke, akun ini kita gunakan untuk masuk di sini ya. Oke. Nah, sekarang untuk mencari berapa beban pajaknya di sini, berarti kita keluarkan kalkulatornya pakai sama dengan, perhatikan di sini kita harus tahu berapa nilai salesnya di sini atau saldo salesnya.
salesnya di sini saldonya adalah 1.565.300 ya, diingat 1.565.300 Oke, ini dikalikan dengan 0,5% itu berarti berarti di sini 0,005 berarti sama dengan, ya ketemulah ini berarti 7.826.500. Oke, untuk nilai income tax payable-nya pun sama, 7.826.500. Oke, ini kita masukkan nomornya di sini. Kemudian keterangannya adalah beban pajak. Kalau sudah, kita record. Ya. Oke, selesai untuk jurnal penyesuaiannya. Baiklah, setelah penyesuaian selesai, maka langkah terakhir adalah kita akan buatkan laporan keuangannya. Oke, untuk laporan keuangannya kita bisa pilih klik report di sini ya. Nah, yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan buat untuk laba ruginya. Kita bisa masuk ke profit and loss ini. Kita ambil untuk yang profit and loss yang ekonomi. Oke, Desember untuk display. Nah, ini untuk profit and loss. Dan kalau sudah seperti ini kita simpan, kita pilih send to, kita simpan dengan, atau tipenya adalah PDF. Oke, kita buat atau kita simpan di my document saja. Kita buatkan folder di sini ya. Kita buatkan folder baru di sini biar enak. Kita buatkan folder di sini adalah Ude Buana. Open ya, kita simpan, save. Oke, itu untuk laba ruginya atau profit and loss. Kemudian yang kedua adalah neracanya. Oke, untuk neraca kita bisa masuk ke balance sheet, kemudian pilih yang standar balance sheet ini ya, display ya, Desember ya, ini untuk balance sheetnya. Oke, kalau sudah kita send to PDF. Kita simpan di OneSave. Oke, untuk terakhir kita akan coba masuk buatkan arus kasnya, atau kita buatkan laporan arus kasnya. Kita masuk ke banking, kemudian kita masuk ke statement of cash flow ini ya, display ya, ini untuk cash flow. Kalau sudah kita simpan, send to PDF, save. Oke, selesai untuk laporan keuangannya. Yang terakhir kita akan coba backup filenya. Pilih menu file, kemudian backup. Kemudian yang di sini kita checklist untuk cek company file error ini. Ini bisa pilih yang ini, jangan lupa karena seperti ini. Kemudian pilih continue. Oke. Ya, kita kasih nama di sini untuk backupnya di dokumen tadi Buana. Ini seperti ini. Save. Ya, selesai untuk laporan keuangan Ude Buana. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu dalam proses menyelesaikan tugas kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.